Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anggur Ristanti, NIM 21723039, mahasiswi Universitas Nurul Huda yang telah menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Ada 6 submateri yang akan dibahas, di antaranya yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Adapun juga pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan dari rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Hal ini menjadi dasar dalam rukun iman karena kita harus mengakui bahwa Allah itu esa atau satu dengan keimanan yang kita miliki. Ia juga menjadi pencipta dari alam semesta. Ia pun merupakan penguasa dari langit dan bumi dan Tuhan Allah yang wajib kita sembah dengan sifatnya yang tidak diperanakan dan tidak memiliki anak. Selanjutnya, pengertian rukun iman kepada malaikat. Malaikat juga menjadi salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan tidak dibekali nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya malaikat menjadi makhluk Allah yang paling taat dengan semua perintah Allah dan juga semua ketetapannya. Walaupun malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi kita sebagai manusia harus yakin dan percaya mengenai keberadaan malaikat. Malaikat juga memiliki tugasnya masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya materi tentang pengertian rukun iman kepada kitab Al-Quran. Perbedaan rukun iman dan rukun Islam terletak dari objeknya dan fungsinya. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Allah sudah menjelaskan banyak hal di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, yang sudah diturunkan pada Rasul dengan melalui malaikat. Ajaran yang ada di dalam Al-Quran disampaikan kepada umat manusia yang mengimani kitab Allah dengan utuh. Selanjutnya, rukun iman kepada Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan juga Rasul Allah yang wajib diketahui oleh seluruh umat muslim ada 25. Ke-25 Nabi ini diturunkan dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Selain itu, Allah juga menurunkan 4 buah kitab suci kepada Nabi dan Rasul. Kitab suci tersebut menjadi bekal untuk mereka dalam mengajarkan tauhid kepada umat Islam, bahwa hanya Allah yang wajib disembah dan tiada Tuhan selain Allah. Kitab ini juga disampaikan dengan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Selanjutnya, pengertian rukun iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat atau yang juga disebut dengan hari akhir menjadi sesuatu yang nyata, yang sering diingkari oleh banyak orang. Tetapi sebagai muslim yang baik, kita harus mengimani hari akhir yang nantinya dapat menunjang rasa semangat untuk beribadah dan menjadi bukti bahwa hari pembalasan itu memang ada.
Kemudian semua manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, pengertian rukun iman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu qada. Dilihat dari segi bahasanya, qada adalah ketetapan, yaitu sebuah ketetapan yang sudah dituliskan sebelum Allah menciptakan manusia. Catatannya pun sudah dimuat di dalam kitab yang dinamakan dengan Lauh Mahfuz dari kebaikan, kehidupan, dan juga kematian. Walaupun hal itu tidak diketahui secara langsung oleh manusia akan kapan waktu terjadinya, tapi kita tetap harus mempersiapkannya. Selanjutnya, pengertian qadar. Dilihat dari bahasa, arti kata qadar adalah kepastian atau bisa juga ketentuan. Sedangkan menurut istilah, suatu penentuan yang sifatnya pasti dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut termasuk hal-hal yang baru akan terlaksana atau hal yang saat ini sedang terjadi. Itu sebabnya manusia selalu dianjurkan dan diperintahkannya oleh Allah untuk selalu berdoa. Doa sangat dipercaya sebagai senjata terbaik bagi seluruh umat Islam yang dipercaya dapat merubah ketentuan yang sifatnya belum pasti atau tidak tetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.